tuh nyuci. Ya saya. Nyuci. Salam dulu dah. Depan. Lagi dari apa lagi? Ya saya. Tidak bisa. Lanjut. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Maida Rosa Badriah. Perkenalkan, nama saya Vina Anggreni. Saya Naila. Saya. Ayo, masa ada orang ngomong. Ya udah amal Bayu. Nanti kalau nggak tahu di zoom aja mukanya. Nah, kita di absennya. Nah, jadi sekarang kita itu mau membahas teori dan saluran masuknya Islam, terus juga bahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, terus kan tadi kan Ocha bilang kalau kita itu mau membahas teori. Jadi teori masuknya Islam itu ada berapa? Ada 4 ya. Ada Apaan? 4. Contohnya apa Ando dan Zaki? Oh, ada 4. Yang pertama ini Empat, ya? ada. Yang pertama, ada teori Cina, kemudian yang ada kedua, dari pendidikan. bukan Zaki. Teori Cina. Setelah itu teori Gujarat, setelah itu teori Persia. Persija. Nah, Persija. Amerika Persija. Sama teori Arab. Nah, 4. Pak udah tahu ngapain nanya, Pak. Nah, Nih. Gue menang tahu itu. nah yang pertama itu ada teori Gujarat. Teori Gujarat itu, Apa sih Gujarat itu? Nah, Aku juga baru tahu ya apa ya. Gujarat itu dari Jadi itu. India ada sih Gujarat. Iya, iya, kayak dari kata itu nama- kayak iya. bahasa-bahasa Iya. India banget gitu. Bahasanya apa Gujarat. lagi? Gujarat Baik. itu ya salah satu teori yang masuknya Islam ke Nusantara. Iya, Iya. Iya kan Iya. itu kan Ya, ini tokoh. Tahu, Win. Tapi itu tokohnya itu ya ada Christian Snow Horgronje dan JP Mokweta. Nah, kenapa kita bisa tahu kalau ada teori Gujarat? Maksudnya kayak apa sih buktinya kalau itu termasuk teori Gujarat? Nah, buktinya itu ada di batu nisannya Sultan Malik Al-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim yang bercorak Gujarat dan tulisan seorang penjelajah Marco Polo. Pak Ayu pasti tahu, sudahlah, nggak usah dijelasin. Iya. Nah, terus Tapi aku pernah dengar kalau katanya walaupun itu namanya teori Gujarat itu tuh belum tentu Islam itu didatangkan dari Gujarat gitu loh. Jadi kayak namanya aja Gujarat tapi belum tentu kalau Islam itu datangnya dari Gujarat. iya, kayak belum pasti gitu loh. Kita nggak tahu pasti Islam tuh dari mana sebenarnya. Nah, Gresik sebenarnya. apalagi kan kita tadi ada 4 teori jadi kayak belum tentu cuman Gujarat tok gitu loh yang Iya, datangnya betul. dari Islam. Iya. Yang kedua ada Teori keduanya apa dong? Teori Cina. dari Cina. Nah, teori Cina itu gimana? Teori Cina itu? Ya gitu dah. Apa? Gua jelaskan. Teori Cina. Islam masuk ke Nusantara bersama migrasi orang-orang Kanton pada tahun 879 Masehi. Bukti masuknya Islam dari Cina ke Nusantara menurut Sumanto bukan yang makan manusia itu ya. Ini Sumanto Al-Qurtubi. Asik. Kurdu. Ukiran masjid kuno di Martingan Jepara. Yang kedua menara masjid Pecinan Banten. Yang ketiga arsitektur keraton Cirebon. Yang keempat Taman Sunyaragi. Buktinya Islam menurut ini yang menurut Ayo. Yang menurut Selamat Muljana. Iya. Iya dah. Iya, dah pokok itu ya Pak Ayub ya. Sultan-sultan dari Kesultanan Demak adalah keturunan Cina. Bali Songo keturunan Cina. Ni hao. Ini pendapatnya Sampokong. Sultan Demak penambahan patah. Nanti ditulis di sini. JN Bun. Di tengah-tengah. Sultan Nanti di Trenggono sini. bernama Lihat ya di sini. Sultan Ampere bernama Bong Suiho. Sultan Jati bernama Suiho. Tung Yang Abu. benar. Nah,
Nah, terus kelemahannya nih, gimana dok kelemahannya? nih? Banyak ini. Nah, kelemahannya tuh menurut sejarawan, orang Cina terbiasa menuliskan nama tempat atau nama orang menggunakan bahasa Cina meskipun tempat atau orang tersebut bukan berasal dari negeri Cina. Yang kedua, itu ada hubungan langsung dengan utusan Cina yang beragama Islam di Nusantara terjadi antara abad ke-13 hingga 15 Masehi. Gitu ya. Yang ketiga ada Teori teori Persia. Rusia. Nah, Wah, teori Katanya Persia. Rika Persija. Katanya Rika Persija. Jangan lupa ya. Teori Persia. Ya, Teori berarti Persia. gimana teori Persia itu Ki? Teori Persia ini dicetuskan oleh Hussein Jajaningrat. Nah, nanti ditulis, Jajaningrat. ditulis di sini nanti. Menurut Hussein, teori Persia dibawa masuk oleh orang-orang Persia yang datang ke Nusantara. Buktinya, bukti pendukung bahwa adanya teori Persia itu adanya seni kaligrafi pada batu-batu nisan Islam di Nusantara. Kemudian ada penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, kayak misalnya kayak contohnya Divan Syah Albani gitu. Tradisi, kemudian ada tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian memiliki kesamaan mazhab, kan ada 4 mazhab. Ya, Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir ada kesamaan ajaran Sufi. Syekh Siti Jenar di Nusantara dengan ajaran Sufi Al-Hallaj yang ada di Persia. Gitu. Nah, terus Nah, kelemahan. pas semua teori pasti punya kelemahan. Nah, Yap. kalau kelemahannya teori Persia ini apa Ki? Di mana? Di mana ya kelemahannya? Di atasnya teori apa tuh? Ada. Ada. Nah, kelemahan teori Persia itu yang pertama dikritik Dahlan Mansur, Abu Bakar Aceh, Saifuddin Zuhri dan Hamka. Terus pada abad ke-7 Masehi kekuasaan Islam masih berada di Mekah, Madinah, Damaskus dan Baghdad. Yang ketiga ada Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Terus teori yang terakhir, siapa yang mau baca teori terakhir? Vina. Nah, dong. Mina belum. Vina kan belum. Kemudian teori terakhir ada teori dan saluran masuk Islam. Ada penyebaran. Ada teori Arab. Salahin Vina ya Pak Ayub. Kemudian yang terakhir ada teori Arab. Menyatakan masuk Islam ke Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab. Bukti pendukung teori Arab itu ada 5. Yang pertama itu naskah kuno dari Cina menyatakan tahun 625 Masehi terdapat perkampungan Arab di Barus. Kemudian yang kedua ditemukan nisan kuno dengan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Kemudian yang ketiga itu terdapat pembesaran Arab yang menjadi kepala daerah di pantai barat Sumatera pada 674 Masehi. Kemudian yang keempat itu ada Islam di Samudra Pasai bermazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir itu ada Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik. Kemudian ada kelemahan teori Persia, yaitu teori dianggap teori kelemahan teori Persia. Dari Arab. Oh, Arab. Vina. Vina Bayu. Kemudian kelemahan teori Arab dianggap kurang memiliki bukti dan fakta tentang bangsa Arab yang menyebar Islam di Nusantara. Ya. Nah, sudah tuh teorinya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa searching sendiri. Ini dapatnya di ruang guru, jangan lupa di ruang guru ya nanti lesnya kalian. Terus selanjutnya itu ada saluran. Masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada dari Wali Songo termasuk. Betul. So, Nanti dan tapi itu ya Kristen. nanti. Dan Kristen. Ayo, yang pertama ada apa? Ya ini. Ayo, yang pertama itu ada saluran penyebaran Islam atau perdagangan. Menurut Tome Pires, nanti ditulis di sini. Perdagangan Nusantara sangat ramai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Perdagangan Nusantara dan perdagangan asing beragama Islam bertukar pengaruh. Jumlah mereka bertambah dan kemudian membentuk pemukiman pengaruh Islam.
mulai disebarkan ke daerah sekitar tempat tinggal para pedagang Islam. Munculnya kerajaan Islam yang berada di sekitar pesisir pantai. Nah, jadi kan kita kan tahu sendiri kalau Indonesia itu kan apa sih pusat perdagangan gitu loh, Iya. kayak lalu lalangnya pusat perdagangan. Jadi Iya. kayak banyak kapal-kapal, ya strategis. Apalagi kita kan rempah-rempahnya banyak, jadi orang luar itu kesini nyari rempah-rempah Ya, juga. jadi dari situ makanya terjadinya pertukaran budaya, agama, terus kayak maksudnya teori Islam ini. Terus Begitu. saluran yang kedua Islam tanpa ada perkawinan. Nah, Itu. Ya, perkawinan itu ya udah kayak biasa kayak di Indonesia itu ya pokoknya yang orang-orang luar yang ke Indonesia terus nikah sama warga lokal, Nah. nanti akhirnya menyebarkan agama Islam kayak gitu itu Udah sampai sekarang kan juga masih ada tuh kayak orang-orang luar Iya, yang sering. ternyata nikah sama orang Indonesia. Terus masuk Islam gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu. kayak Ridho. Walah. Ridho kan keturunan apa tuh? Arab. Lupa. Jerman. Iya. Arapat genah. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, pendidikan. Waduh, pendidikan. Taruna. Nah, pendidikan. Banyak tokohnya kalau pendidikan. Nah, ini. ya ada berapa ini? Banyak sekali. Yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri yang menjadi ulama yang sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tahun 1607 sampai 1636. Nah, beliau ini tokoh pendiri pesantren yang ada di Nusantara. Pesantrennya itu ada di Oboh Simpang Kanan Singkil, Aceh. Nah, kalau mau ke sana silahkan. Pak Ayub dulu kan dari Aceh. Guys. Nah, terus yang kedua ada Syekh Nawawi Al-Bantani, keturunan dari Maulana Hasanuddin. Oh, tak kerenan. Nah, beliau ini terkenalnya di Banten. Nah, gitu. Terus banyak sih ulama-ulama lain yang mendirikan pondok pesantren tuh banyak. Banyak. Di dalam Gak bisa menyebutkan satu-satu. Nah, bukti kenapa ada pendidikan, maksudnya kayak ada saluran penyebaran Islam melalui pendidikan itu karena banyaknya Pesantren. yang tersebar di Indonesia. Gitu. Betul. Kayak tadi kan ada yang di Aceh, ada yang di Jawa banyak. Jawa. Apalagi Sunan Orang Aceh. Wali Songo. Nah, Wali Songo. Gimana ki nyanyiannya lagunya itu? Belum sih. nanti. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada tasawuf. Nah, Garing. ya udah dikirim. Gitu tahu. Ada yang digambarin. Pak. Sebentar. Belum briefing. Ya sumpah. Itu. Yang kamu kirim ya, urut bingung. Akhirnya urut. Tasawuf. Tasawuf itu gimana dong? Tasawuf Tasawuf. itu berasal dari kata syuf yang seperti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Para sufi berusaha meninggalkan urusan-urusan duniawi. Tasawuf merupakan kesungguhan untuk membersihkan, perdalam dan mencucikan jiwa atau rohani manusia. Diperkirakan masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan berkembang pada abad ke-17 Masehi. Sufi berkontribusi sangat besar dalam mengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Sufi berhasil mengislamkan jumlah besar penduduk Nusantara. Para Sufi menikah dengan putri-putri bangsawan. Jadi apa nih? Jadi intinya apa? Tasawuf ini jadi apa? Nah, intinya apa? Intinya tasawuf ini apa ya? Kayak Mirip dakwah dah sebenarnya. Iya. Salah satu penyebaran sarana dakwah tapi lewat apa ya bilangnya ya. Tasawuf ini biasanya orang yang memperdalam keimanannya yang banget itu, tapi sebenarnya aku kurang setuju sih sama yang kayak gini. Cuma ya biar namanya juga sejarah kan. Iya, banyak versinya. Pokok mirip dakwah tapi bukan dakwah gitu dah. Ya gitu dah. Gimana? Nah, selanjutnya dakwah. Ayo Ki. Maksudnya jelaskan, dakwah. Ki. Dari dakwah ulama-ulama terdahulu kan
karena ada penyebaran Islam tadi, awalnya dari perdagangan, kemudian ada dari pernikahan, itu kan makin banyak kaum muslimin yang tersebar di Indonesia. Nah itu beberapa pasti ada muncul lahir para ulama. Jadi para ulama itu menyebarkan agama Islam ya lewat dakwahnya mereka, melalui ceramah, nasihat, menyebarkan hadis dan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran sama hadis gitu. Juga ada yang misalnya kayak dakwahnya itu, karena kan kita kan masuk ke daerah orang, jadi kayak biasanya mereka itu menyesuaikan kayak apa sih yang di sana yang rame, kayak lewat wayang atau lewat musik. Nah, itu atau dibahas nanti ya. Ya. Lebih lanjutnya dibahas nanti. Sekarang ini dakwah itu tokohnya ya Wali Songo itu dah. Wali Songo kan ada 9. namanya 9. Namanya aja Wali Songo. Jadi Ya, ada ada 9. Yang pertama, Sunan Gresik. Maulana malu. Nah, Sunan Gresik ini membangun pondok di Leran Gresik. Terus juga membangun Masjid Jami Gresik itu. Terus selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Betul. Beliau sempat pindah di Demak pada pemerintahan Sultan Trenggono. Beliau diangkat sebagai panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Betul. Selanjutnya Ada Sunan Ampel. Raden Ahmad. Nah, Sunan Ampel ini mendirikan pesantren Ampel Denta yang terletak di Surabaya. Sunan Ampel berjasa dalam pembangunan Masjid Demak. Jadi kayak dia itu salah satu tokoh yang membangun Masjid Demak. Iya, betul. Selanjutnya dong. Sunan Giri. Namanya Sunan lupa. Sunan Giri merupakan santri dari Sunan Ampel, mendirikan pesantren Giri. Gitu. Terus Beliau menciptakan gending Jawa yang berjudul Asmaradana dan Pucung. tembang pucung. Pasti tahu lah, bahasa Jawa kan ada. Ada. Nah, Salah itu satu dari tugas beliau, Sunan Giri praktek menyebarkan Islam di wilayah Lombok dan Bima. Selanjutnya Gitu. Sunan Bonang. Ayo Sunan Bonang. Sunan Bonang ini lupa namanya, pokoknya dijelasin. Sunan Bonang ini menyebarkan Islam lewat sarana budaya. Jadi Sunan Bonang ini mempelajari budaya sekitar masyarakat yang mau didakwahi. Kemudian masyarakat kan dakwah tuh gak semena-mena langsung diterima masyarakat di mana-mana. Bahkan Iya, zamannya betul, Nabi pun betul, gitu betul. juga kan. Jadi Sunan Bonang melalui itu. Ya, jadi Budaya. kayak tadi yang aku Betul. bilang, jadi kayak mereka itu menyesuaikan apa yang Ada di masyarakat. ya, ada di budaya itu gitu. Oke. Pokok Sunan Bonang itu melalui alat musik atau kayak kan sastra, pokok yang kesenian-kesenian gitu itu Sunan Bonang. Sunan Bonang. Nah, namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini masuk Islam karena dipengaruhi oleh Sunan Bonang. Pada awalnya Sunan Kalijaga adalah seorang tumenggung Majapahit. Sunan Kalijaga berdakwah dengan menggunakan wayang dan sudah sangat dikenal masyarakat. Oke, selanjutnya Selanjutnya ada Sunan Kudus. Banyak berkelana ke daerah Jawa, Jawa Tengah seperti Sregen. maafin ya Pak Yub. Seperti Sragen, Simo, dan Gunung Kidul untuk berdakwah. Pendekatan dakwah beliau mirip seperti Gunung Sunan Kalijaga. Beliau Pakai wayang. berjasa dalam pembangunan Masjid Kudus yang berbentuk menara dan gerbangnya dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan Muria itu merupakan anaknya Sunan Kalijaga. Nah, terus beliau ini berdakwah juga mirip seperti ayahnya. Beliau ini tinggal di kaki Gunung Muria di Jawa Tengah. Beliau berdakwah melalui lagu seperti Sinom dan Kinanti. Nah, kalau kalian belajar bahasa Jawa pasti ketemu Sinom sama Kinanti. Sinom. Nah, Sinom itu ya. Tembang Sinom. Iya, baik. Nah, terus ada Sunan
derajat menyebarkan Islam di daerah Jawa Timur. Beliau berdakwah melalui gending Jawa yang ia ciptakan yaitu Pangkur. Sunan Derajat dikenal sebagai orang yang sangat peduli terhadap kaum miskin. Oke. Terus saluran penyebaran Islam yang terakhir itu ada kesenian. Nah, kesenian ini Wali Songo tuh sangat berperan penting dalam kesenian. Kayak tadi itu dari wayang, dari Lagu Tombuati. Nah, Tombuati itu pasti kalian pernah dengar Tombuati. Ya. Terus wayang banyak gitu dah. Ulang yang tadi aja kalau tadi. Pokok kalau kesenian ya seperti yang kalian tahu kayak lagu, wayang, alat musik kayak gitu-gitu dah. Itu Wali Songo yang sangat berperan penting dalam situ. Sudah ya? Sudah. Lebih nih Sudah Dado. ya. Nah, dan syarat dalam menonton pertunjukan wayang adalah bersyahadat dan bersaksi ia rela masuk Islam. Sudah. Jadi tidak ada pemaksaan dalam sini ya. Nah, Kalau mau nonton ya nonton, kalau nggak sudah. Oke. Cukup sekian ya dari kami Ya, ya. baterai yang mau habis. Ya, mau habis. Terus Sekian. selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang puasa. Ini mau wakil. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matikan dulu. Bisa tidur-tiduran dulu kan? Ikin tutup apa?